Shalom, puji Tuhan karena kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong kita, memotivasi kita, menginspirasi hidup kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh mulia di mata Tuhan untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 119 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Demikian firman-Nya, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita orang yang berbahagia. Siapakah orang yang berbahagia yang sesungguhnya, yang sebenarnya dikategorikan orang berbahagia menurut Tuhan atau menurut firman? Saya percaya menurut firman, menurut Tuhan itulah orang yang sesungguhnya berbahagia menurut Tuhan. Jadi itu berarti bahwa melihat siapakah orang yang berbahagia, kita harus melihatnya dari sudut pandang firman, kita harus melihatnya dari Tuhan yang adalah pencipta kita. Dari kebenaran firman Allah hari ini kita akan melihat mengenai siapa orang yang berbahagia menurut Tuhan. Siapa orang yang berbahagia menurut firman Tuhan? Di ayat 1 dan 2 ini dari Mazmur 119 kita akan menjumpai orang yang berbahagia menurut Tuhan. Dalam ayat 1, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi orang yang berbahagia menurut Tuhan yang pertama adalah orang yang hidupnya tidak bercela. Atau sama dengan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kalau dia hidup menurut Taurat Tuhan, pasti hidupnya tidak bercela. Jadi dari sini kita melihat menurut Tuhan, menurut firman, siapa orang yang berbahagia? Yang pertama adalah orang yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya hidup menurut Taurat Tuhan, hidup sesuai dengan firman, sehingga hidup kita tidak bercela, maka kita dikategorikan, dimasukkan dalam bilangan orang yang berbahagia menurut Tuhan. Itu berarti mari kita terus belajar supaya hidup kita tidak bercela, supaya hidup kita menurut Taurat Tuhan, hidup sesuai dengan firman. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Itu berarti mari kita mengoreksi diri kita, adakah cara hidup kita yang bercela, yang hidup tidak sesuai Taurat Tuhan. Kita belajar meninggalkannya dan kita mulai berusaha untuk hidup tidak bercela atau hidup menurut Taurat Tuhan, karena saudara dan saya akan berbahagia. Yang kedua, siapakah orang yang berbahagia menurut Tuhan? Ayat 2, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Siapa yang berbahagia? Orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Kalau kita bicara peringatan-peringatannya sama dengan kita bicara firman-Nya. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang berpegang kepada firman Tuhan. Dalam menjalani hidup, firman Tuhan jadi pegangannya. Bukan adat istiadat yang menjadi pegangannya, tapi firman yang menjadi pegangannya. Kalau firman itu menjadi pegangan hidup kita, maka kita disebut orang yang berbahagia. Sudah barang tentu kita berpegang kepada firman supaya kita hidup sesuai dengan firman yang kita pegang. Jadi orang yang berbahagia menurut Tuhan, yang kedua adalah orang yang hidup berpegang pada firman. Supaya kita berpegang pada firman, maka kita harus tahu firman secara baik, secara dalam, secara benar, secara komprehensif dalam hidup kita. Supaya kita tahu, maka kita harus cari tahu. Dengan membacanya, dengan mendengarkannya, dengan merenungkannya,
dengan membagikannya, itu bagian dari kita berpegang kepada firman Tuhan. Karena ketika saudara dan saya berpegang kepada peringatan-peringatannya, berpegang kepada firman, maka saudara dan saya dikategorikan orang yang berbahagia menurut Tuhan. Yang ketiga, siapa orang yang berbahagia menurut Tuhan? Masih ayat 2 bagian terakhir, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kalau kita baca dari ayat 2, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jadi orang yang berbahagia yang ketiga menurut firman Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Kita seringkali mencari Tuhan tidak dengan segenap hati. Makanya ketika kita datang berdoa, ketika kita datang beribadah, ketika kita datang sembahyang, kita seringkali tidak sungguh-sungguh. Kita tidak serius. Itu menunjukkan bahwa kita mencari Tuhan tidak dengan segenap hati. Tapi kalau saudara dan saya datang beribadah kepadanya, datang menyembahnya dengan sungguh-sungguh, maka itu namanya saudara dan saya mencari Dia dengan segenap hati. Dan kalau saudara dan saya mencari Tuhan dengan segenap hati, saudara dan saya disebut orang yang berbahagia. Jadi ada 3 ciri orang yang berbahagia menurut Tuhan, yaitu orang yang hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan, orang yang berpegang kepada firman Tuhan, dan orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Orang-orang seperti itulah yang dikategorikan sebagai orang yang berbahagia menurut Tuhan. Dan kita terus belajar dan berusaha, saudara dan saya termasuk dalam bilangan orang yang berbahagia di mata Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami, menasihati kami, siapakah orang yang berbahagia menurut Tuhan, yaitu orang yang hidupnya tidak bercela, yaitu orang yang hidupnya berpegang pada firman Tuhan, yaitu orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Itulah orang yang berbahagia. Roh-Mu yang kudus tanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.